sini saya buktikan bahwa ilmu hak Allah itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan ilmu hak Allah itu nyata, ya. Di sini tidak ada trik dan tidak ada sulap. Saya membuktikan bahwa ilmu hak Allah itu nyata. Kenapa gelas bisa pecah? Karena ada yang membidik atau menembak dengan senapan angin dari jarak jauh. Dan ini video yang pernah saya buat pembuktiannya, ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, ketika Anda membuat sebuah hiburan atau pembodohan, jangan menggunakan ayat-ayat Allah. Jangan menggunakan firman Allah. Jangan melibatkan ajaran-ajaran syariat. Karena pernyataan Anda itu adalah pernyataan yang bodoh. Dengan Anda melibatkan ajaran syariat ke dalam kata-kata Anda atau pemahaman Anda yang bodoh, ayat Allah ini seperti dikucilkan, diremehkan, ya. Anda tahu, ini yang bagi yang punya channel Jagat Satria, ya. Anda tahu, pernyataan Anda tentang surat Al-Ikhlas itu meremehkan ayat Allah. Karena apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak sekecil apa yang Anda tujukan di situ. Bukan untuk memecahkan gelas. Bukan sekedar untuk bisa memecahkan gelas kopi Anda. Kalau Anda tidak sepaham dengan saya, kalau Anda mau komplain silahkan. Ini yang saya komplain Anda karena memang itu penyesatan, ya. Kemudian ada satu video lagi yang Anda tunjukkan bahwa Anda sedang melakukan pengobatan obesitas. Tendang. Tekuk. Tendang. Tekuk satu, yang kiri, tendang. Tendang. Udah. Ini pentol ini. Ini pentol ini. Sayang, sungguh sayang, yang saya lihat dalam video itu bukan obesitas. Bukan orang yang obesitas, ya, atau kelebihan berat badan. Tapi orang yang perutnya buncit, kemudian pusatnya atau pusarnya buncit, ya, kembung atau menonjol, udah seukuran ini. Itu ciri-ciri fisiknya bukan terkena obesitas, tapi beliau mengidap penyakit hepatitis. Ya, beliau mengidap penyakit hepatitis. Kemudian Anda berbohong, membuat cerita segala macam, entah kenapa dia berobat ke tempat Anda, entah dia sembuh atau tidak, saya tidak tahu, terlepas dari itu, ya. Sungguh sayang kalau ada pasien seperti itu, penyakit lain, datang ke tempat Anda diagnosa dan mengatakan dengan penyakit yang lain lagi, dan obatnya pun belum tentu jelas, ya. Saya mengatakan di sini atas nama Teuku Iqbal Johar, ya. Tolong stop pembodohan seperti itu. Kalau memang Anda mau ngobati yang benar. Jangan asal-asal saja. Kemudian menggunakan ayat-ayat Allah lagi untuk pembodohan yang Anda lakukan. Dan pernyataan ini saya buat, sudah pernah saya mempelajarinya, dan video yang saya upload tentang pecah gelas itu adalah kebohongan. Ya, Anda mengatakan itu dari ilmu ini, ilmu itu yang berdasarkan surat Al-Ikhlas ini. Padahal itu murni trik yang Anda lakukan, dan video itu sudah terhapus. Dan saya masih menyimpannya. Oke, teman-teman, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, itulah contoh konten kreator yang kreatif dalam berbohong, dalam berdusta, dalam menyebarkan pembodohan kepada masyarakat. Dan itu harus diwaspadai dan harus dihapuskan. Pembodohan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, pembodohan itu adalah kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan oleh penjajah. Dan kalau Anda mengatakan saya tidak berhak mengatakan ini, saya berhak sebagai warga negara, sebagai masyarakat, saya berhak. Saya sedikit tahu tentang apa yang Anda lakukan, saya berhak membocorkan ini supaya masyarakat luas tahu, supaya masyarakat luas paham pembodohan seperti apa yang kalian lakukan. Kemudian ada yang mengatakan saya juga suka narik-narik barang di video saya, narik pusaka ini itu segala macam. Kalau teman-teman bisa menilai video saya, bisa melihat video saya, apa yang saya lakukan semata-mata untuk mengolok-olok dukun-dukun yang ada di Indonesia ini, terutama dukun palsu, ya, yang membodohi masyarakat melalui konten YouTube-nya.
penarikan keris lah, penarikan itulah, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak benar. Coba dipelajari satu persatu video-video saya, bahkan yang saya buat deskripsinya, ya. Kalian tidak menonton, kemudian berkomentar yang tidak sesuai dengan isi video. Disitulah kita lihat korban-korban pembodohan yang ada di Indonesia ini ya. Ketika mereka mengagumi seseorang, ketika mengagumi seseorang, ketika dia melakukan salah, kita akui bahwa yang dia lakukan benar. Itu otak dungu, otak bodoh, otak goblok. Jadi kalau kita punya akal sehat, walaupun guru kita sendiri, kalau dia mengajarkan sebuah kesalahan, kita tidak bisa terima. Itu prinsip saya. Ya, saya tidak fanatik kepada orang. Saya tidak berpegang kepada orang, tapi berpegang kepada ideologi, pada ajaran yang dia ajarkan. Kalau seorang guru mengajarkan sebuah kebenaran dan rasional, bisa kita terima dengan akal sehat, saya akan mengikutinya. Kalau dia tiba-tiba mengajarkan kesesatan, saya akan melawannya. Siapapun itu. Cuman ada cara dan ketentuannya bagaimana kita melawan seorang guru yang sudah tersesat. Nah, kemudian ada yang mengatakan jimat apa yang ada di tangan saya. Dan banyak sekali WA kepada saya. Kalau saya mungkin tinggal di Pulau Jawa, saya sudah kaya hari ini. Karena saya bisa jual jimat. Banyak sekali yang request jimat. Berapa maharnya ini itu segala macam. Minta sesuatu yang aneh-aneh pokoknya teman-teman ya. Saya bocorkan, mohon maaf bagi teman-teman yang sempat WA saya minta ini minta itu, bahkan suruh buat ini buat itu, misalnya jimat untuk bisa ini untuk bisa itu, penglaris dan sebagainya, dan mereka mau membayar. Kalau saya mau bisa mengikuti apa yang mereka inginkan, mungkin saya sudah banyak sekali uang. Saya buat saja jimat ya, atau susuk atau segala macam, kemudian saya terima uang, saya pasang harga misalnya 300.000. Berapa banyak yang minta seperti itu. Tapi tujuan saya adalah ikhlas untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa ada banyak sekali pembodohan di sekitar kita yang perlu kita waspadai. Terutama masalah penarikan barang bagi orang-orang yang terlalu nafsu untuk mengangkat benda-benda dalam tanah ya. Mereka rela merogoh uang yang sangat besar untuk membiayai penipu-penipu ini. Kemudian orang-orang miskin yang tidak punya uang, mereka jual tanah, jual aset dan segala macam hingga cerai dengan istri hanya untuk mengikuti pembodohan yang dibawa oleh penipu. Jadi saya ingatkan teman-teman untuk terus berhati-hati dengan ini. Saya tidak pernah berhenti ya untuk menyebarkan ini. Untuk menunjukkan kepada teman-teman pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Saya tidak peduli konsekuensi apa yang harus saya terima. Apakah berurusan dengan hukum? Saya adalah orang yang taat hukum. Tentu akan saya layani. Apakah akan berurusan dengan yang namanya dukun? Saya akan disantet dan sebagainya. Tentu saya sudah siap dengan segala konsekuensinya teman-teman. Dan nyawa adalah taruhannya. Saya tahu apa yang saya lakukan hari ini akan menjaring banyak sekali musuh. Ya, banyak sekali musuh. Karena mereka akan marah terhadap saya ketika saya mengajarkan kebenaran kepada teman-teman. Dan bisnis mereka akan hancur, akan rusak. Saya sempat menjelaskan tentang bambu petuk dan segala macam, transaksinya dan segala macam. Saya sempat menjelaskan itu. Bagi teman-teman yang cerdas bisa paham. Apa yang saya lakukan hari ini semata-mata untuk membantu teman-teman, untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang awam, yang sama seperti saya masih awam dalam hal ini, supaya tidak terbodohi, supaya tidak tertipu teman-teman. Tidak hanya materi biasanya ya. Kalau sudah berurusan dengan hal-hal gaib seperti ini, bukan cuma materi yang kita korbankan, tapi akidah kita juga jadi korban. Ya, akidah kita jadi korban, materi kita jadi korban, rumah tangga jadi korban. Semua akan kita korbankan demi mengikuti hawa nafsu dan mengikuti apa yang diarahkan oleh penipu-penipu tadi, teman-teman. Oke, saya pakai jimat ya. Di tangan saya ada jimat, kata teman-teman. Dan ini adalah seutas karet untuk ngikat rambut teman-teman, bukan jimat. Bisa saya pijak-pijak teman-teman ya, bukan jimat. Ini bukan jimat, ini hanya karet ikat rambut. Seperti ini teman-teman. Kalau memang tidak percaya ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk mengikat rambut saya. Nah, seperti ini teman-teman. Bukan untuk kebal, bukan untuk ini, untuk itu yang aneh-aneh, bukan.
Ini hanya untuk mengikat rambut. Jadi sahabat TIJ dimanapun kalian berada, saat ini teman-teman, bagi yang menganggap saya juga melakukan kesyirikan dan melakukan sesuatu yang di luar batas logika, teman-teman bisa mempelajari setiap video yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Kenapa saya melakukan itu? Karena prinsip saya adalah untuk menghancurkan sebuah sistem, kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Kita harus mempelajari sistem-sistem yang mereka lancarkan ya, kemudian kita hancurkan dari dalam. Nah, saya hancurkan sistem itu dari dalam, kemudian saya masuk dari luar juga untuk menjelaskan kepada teman-teman. Oke? Jadi, teruslah berhati-hati. Saya tidak akan berhenti teman-teman, sampai kapanpun saya akan membahas ini. Kalau saya lihat ada kejanggalan-kejanggalan seperti penampakan hantu, penampakan jin, kemudian anak indigo, ya, orang mengatakan anak indigo bisa lihat ini, bisa lihat itu. Tanpa anak indigo pun kita sudah percaya bahwa jin itu ada. Tanpa anak indigo pun kita percaya bahwa malaikat itu ada, rasul itu ada, kita percaya. Tanpa harus mendengar kata-kata anak indigo. Coba lihat video saya dari awal tentang bambu petuk, tentang ini, tentang itu. Semua penjelasan saya itu adalah kebalikan dari apa yang saya katakan. Maksudnya, saya hanya mengolok-ngolok orang-orang yang membuat pembodohan ini, teman-teman. Kemudian teman-teman perlu memperhatikan kata-kata yang saya ucapkan ya. Ini serius, saya bercanda akan melakukan penarikan barang. Serius dalam bercanda, artinya saya betul-betul bercanda hari itu. Kemudian ketika saya mengangkat sebuah kalung, saya mengatakan, oh ini ditanya abang juga banyak yang seperti ini. Apa ada penarikan yang seperti itu yang dilakukan oleh penipu? Nggak ada teman-teman, mereka serius sekali membaca ayat-ayat, membaca nama Allah di situ, menyebutkan nama Rasulullah di situ, bersumpah dengan sumpah palsu di situ. Oke, semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya sempat menyinggung channel Jagat Satria barusan. Kalau memang tidak senang, kalau memang yang saya katakan salah mungkin menurut Anda, silahkan buktikan bahwa Anda betul-betul kesatria. Ini saya, Teguh Iqbal Johar, ya.